Kali ini gue bakal review sebuah TWS dan let me introduce you TX1 Mithril by Fantech. Yo, internet, kali ini kita bakal membahas salah satu TWS atau mungkin pertama kali dari si Fantech, yaitu TX1 Mithril. Dan untuk gue baca-baca sih ini tidak ada embel-embel gamingnya. Tapi kita tahu Fantech adalah salah satu brand atau company yang bikin banyak banget gear gaming seperti mouse, keyboard, dan banyak hal lainnya. Kali ini dia bikin yaitu TWS. Dan ini TWS-nya nggak ada embel-embel gaming. Tapi apakah ini bagus untuk bermain game mungkin dan bermain musik, dan apakah ini worth it untuk dibeli? Mari kita bahas. Pada saat unboxing, kotaknya cukup premium dengan membukanya dari samping seperti ada magnetik gini, serta ada kata-kata yaitu Your wireless journey start here. Lalu kita langsung aja mendapatkan si TWS-nya, dan ini sudah dilapisi dengan busa. Tapi masalahnya gue dapet barang, yaitu ini masih segel ya sebetulnya waktu gue buka. Tapi masalahnya ini ada sedikit scratch atau sedikit goresan, yaitu berada di case-nya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting barangnya masih aman dan bisa dipakai. Setelah kita buka, di bawah busanya itu ada kabel Type-C serta ada 3 pasang ear tips, yaitu berukuran S, M, dan L. Namun yang gue rasain ini tidak terlalu fleksibel, tapi ini keras banget dan tegas banget. Jadi mungkin untuk penggunaan awal-awal tidak terlalu fit di telinga, tapi untuk penggunaan dalam jangka panjang ini bakal menyesuaikan ukuran telinga pengguna. Selain ear tipnya dan juga kabelnya, kita juga mendapatkan warranty card atau kartu garansi serta manual book atau suatu kertas yang dimana kita bisa melihat cara-cara penggunaannya dan spesifikasinya serta warning dan segala macam di sini. Dan sudah lengkap sekali serta dilengkapi dengan gambar yang sangat banyak. Lo bisa lihat ya, ini semuanya gambar. Lalu kita juga bisa melihat di sini cara memakainya, cara penggunaannya, indikator saat chargering. Ini sudah sangat lengkap. Jadi gak usah ambil pusing lagi kalau udah ada si user manual ini, udah gak usah dihiraukan kalau ada masalah di kemudian hari. Itu aja isi dari kotaknya, serta kotaknya ini memiliki banyak sekali fitur-fitur yang telah dijelaskan pada permukaan di kotaknya ini. Kiri kanannya itu udah sangat jelas. Salah satunya yaitu dia sudah mendukung IPX4, atau seingat gua IPX4 itu adalah salah satu water resist di tingkatan bisa terkena semprotan dan splash air hingga selama sekitar 5 menit. Jadi misalnya kena keringat itu sekitar 5 menit mungkin kena gitu, masih nggak apa-apa. Dari kotaknya sendiri tertera earphone-nya ini satu piece-nya memiliki baterai sebesar 40 mAh dan juga case-nya sendiri itu memiliki 500. Jadi kalau misalnya sekali charger kan itu membutuhkan 80. Jadi menurut data ini bisa mencharge si TWS-nya ini dengan case-nya itu sendiri jika dalam keadaan penuh hingga 6 kali. Jadi itu cukup banget sih kalau misalnya kita dalam perjalanan jauh, nggak perlu kita nambah-nambah lagi powerbank segala macam karena case-nya sendiri sudah memiliki kapasitas yang cukup dalam perjalanan jauh. Nah, kita masuk sekarang ke desainnya. Desainnya ini bener-bener minimalis parah, nggak terlalu lebay dan juga pastinya nggak alay kalau lo bawa-bawa. Ini case-nya aja nih hitam doang, tapi di bawahnya ini ada tulisan segala macam. Lo bisa lihat di atasnya sendiri ada tulisan Fantech yang emang terlihat jika ada glare atau cahaya dari samping kiri kanan gitu ya. Jadi ini bener-bener nggak terlalu lebay gitu untuk menunjukkan si brand Fantech-nya. Serta di bawahnya ini ada sedikit spesifikasi dari si TWS-nya tersebut, dan lo bisa lihat di sampingnya ini ada sedikit scratch, padahal ini masih bersegel. Jadi ini kemungkinan besar sih emang dari pabriknya. So ini untuk case-nya sih gue cukup ragu ya kalau misalnya lo gunain ini, lo taruh di tas sembarangan. Jadi hati-hati aja untuk misalnya lo menggunakan TWS ini bawa kemana-mana, disimpan yang aman. Ini aja berasal dari pabriknya langsung, ada scratch-nya. Jadi kemungkinan besar ini gampang nih buat lecet-lecet. Jadi hati-hati pada si case-nya. Serta ketika lo buka, kita langsung menemukan TWS tersebut. Lalu anehnya TWS ini memiliki peletakan terbalik. Jadi misalnya di kiri yaitu di kanan, di kanannya di kiri. Misalnya ini di TWS biasa di kiri, tapi ini di kanan. Jadi untuk awal penggunaan kadang-kadang kita lupa letaknya di kanan tapi di kiri. Jadi kalau awal-awal mungkin sedikit tertukar, tapi untuk kemudian hari mungkin dalam penggunaan beberapa kali aja kita sudah ingat kalau ini letaknya emang sengaja terbalik. Lalu case-nya ini memiliki LED di belakang di samping port Type-C-nya untuk mencharge-nya, yaitu LED untuk mengetahui indikator level pada baterai si TWS-nya itu udah seberapa, dan sudah dijelaskan di user manualnya seperti gambar berikut. Nah, kita langsung aja masuk ke TWS-nya aja nih. Nah, di TWS-nya ini kita bisa melihat logo Fantech-nya, dan di bawahnya itu ada LED yang bakal kedap-kedip, serta untuk indikatornya dijelaskan di manual usernya. Di user manualnya udah dijelaskan. Jadi nggak usah bingung nih
ini kedap-kedipnya kenapa gitu kan, merahnya gimana atau birunya gimana, udah dijelasin di user manualnya. Jadi nggak usah pusing lagi, itu udah dijelasin. Serta untuk warnanya ini memiliki warna matte, dan kalau untuk si bagian logonya ini, dan tidak hanya logo tapi ini juga yaitu touch controlnya. Nah, bagian logo dan touch controlnya ini itu seperti besi ya, besi. Serta si touch controlnya ini tidak hanya untuk ditekan tapi juga ditahan. Jadi dia memiliki dua metode mungkin bisa dibilang ya, yaitu dengan ditahan dan juga ditekan. Serta untuk touch control ini sangat-sangat sensitif. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya nggak tekan atau kesenggol aja kayak kita merapikan si TWS nya ini, kadang-kadang itu keteken. Jadi kalau misalnya untuk merapikan atau merapatkan lagi, mengeratkan si TWS nya di telinga yang longgar gitu kan, lo bisa menggunakan ini, gagangnya ini ya, si badannya ini untuk merapatkan. Jadi lo tekan aja sih sebagian dari sini ya. Kalau misalnya lo tekan bagian ininya, bagian si touch controlnya bakal kesentuh, takutnya seperti itu. Karena sering kejadian gue makainya, ini sering-sering kesentuh. Kalau misalnya kayak lo gue biasanya tek 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 ya, itu kesentuh. Nah, jadi untuk sensitivitasnya aman sekali, dan berhati-hati aja karena ini metodenya juga bisa ditahan. So, kalau misalnya kesenggol gitu kan agak sedetik, itu nanti kalau misalnya lagi denger musik atau lihat YouTube nih ya, itu ntar videonya atau audionya ke pause sendiri. Nah, seperti itu untuk bagian touch control di TWS ini. Nah, si TWS-nya sendiri ini sangat ringan ya. Saking ringannya tuh kadang-kadang nggak terasa gitu kalau lengket. Tapi masalahnya ini untuk kenyamanan ini tidak terlalu ya. Untuk kenyamanan tidak terlalu, karena ini nggak terlalu fit di telinga gue tuh. Nggak terlalu fit. Mungkin kalau telinga lo lebih kecil mungkin itu fit. Padahal gue ini udah ganti si ear tip-nya di ukuran paling besar yaitu L. Serta ear tip-nya ini susah banget copot ya. Jadi kalau misalnya lo berpikir, ini kalau gue pakai nih bakal copot nih ear tip-nya, enggak. Ini sangat-sangat kelok ya, kekunci. Jadi nggak ada masalah kalau bagian ear tip-nya ini bakal lepas gitu. Hal yang sulit lah. Nah, karena gue bilang ini kurang rapat ya, tapi so far ini nggak pernah copot sih. Cuman yang kita rasain memang kurang nyaman. Tapi ini nggak pernah copot sih. Kayak lo misalnya mau headbang nih ya, mau puter-puter pun nggak masalah. Lo mau salto, terserah, nggak bakal copot. Cukup lengket di telinga tapi kurang nyaman. Yang gue rasain itu kurang nyaman karena ini kurang gede ya. Jadi ya itu sih untuk si kenyamanan dari TWS-nya. Nah, kalau untuk penggunaan dalam satu kali charge si TWS-nya, bukan charge-nya si case-nya, kalau penggunaan itu sekitar 5 jam ya kalau menggunain saat mendengar lagu, karena gue bener-bener suka banget mendengar lagu ya, atau musik. Jadi ini cukup sih untuk 5 jam ya, dan juga charge-nya nggak terlalu lama, hitungan menit udah kita bisa pakai lagi, jadi nggak masalah sih. Kalau untuk 5 jam sih nggak apa-apa ya. Nah, untuk pengisian si TWS-nya sendiri ini sangat mudah, tinggal ditaruh dan ya udah ngecharge. Serta si magnetnya ini sangatlah kuat. Tapi masalahnya si TWS ini nggak tahu kenapa baru beli juga. Serta gue udah coba nge-adjust nih ya, gimana pun caranya supaya rapet, nggak bisa. Jadi nih kadang-kadang bunyi gitu ya. Ya, bunyi dia kadang-kadang, tapi nggak masalah sih, nggak mengganggu proses pengechargerannya. Tapi memang agak ganggu sih kalau misalnya lo goyang-goyangin, dia agak bunyi-bunyi dikit. Ya itu sih untuk sedikit kendala dari si TWS ini. Nah, sekarang gue bakal bahas tentang karakter suaranya. Gue bakal bahas tentang bagaimana karakteristik si TWS ini. Jadi TWS ini memiliki karakteristik audio yang kering, yang dry gitu, nggak wet, nggak bulet. Jadi kayak pecah, bukan kresek ya, bukan jelek ya, maksud gue tuh lebih clear. Nah, lebih clear, lebih jelas gitu ya, lebih tegas. Nah, gitu. Itu enak tuh kata-katanya. Lebih tegas, lebih kering, lebih dry. Karena gue udah cobain banyak banget genre pada musik ya, dari misalnya akustik, orkestra, segala macem. Itu bener-bener punchy banget itu ya, si bagian si middle dan high-nya. Kalau untuk bassnya tuh, bassnya sopan, nggak ganggu gitu ya, dan juga bassnya tuh nggak jedak-jeduk banget. Jadi kalau misalnya lo menggunakan ini untuk dengar musik EDM sih kayaknya kurang ya. Tapi kalau untuk dengar video-video atau podcast yang seperti interview gitu, yang lebih dominan pada voice atau suara manusia, vokal bukan musik gitu ya, ini benar-benar enak sih kalau untuk dengar podcast gitu ya, karena clear gitu, jelas, dan memang karakteristiknya tidak bulat, oke, tidak deep. Jadi ini karakteristiknya seperti itu tadi. Nah, sekarang kita bakal bahas yang wajib untuk dibahas pada TWS, semua TWS di alam semesta Bima Sakti ini, yaitu bagian latency. Latensinya gimana, Rin? Ya ada, dan sangat ada. Karena memang dia tidak memiliki embel-embel gaming, jadi latensinya cukup terasa banget ya. Jadi kalau misalnya lo pengguna atau gamers yang sangat kompetitif menggunakan TWS ini, sepertinya Anda cari yang lain. Misalnya lo main PUBG, main apa ya lagi ya, Free Fire, atau
Call of Duty mungkin, nah itu sepertinya ini kurang cocok, apalagi kalau lo tipe yang kompetitif, yang pengen menang terus. Tapi kalau untuk game yang pengennya cuma have fun doang, seperti misalnya Honkai Impact atau Genshin Impact ya. Jadi kalau misalnya lo orangnya yang pengen enjoying, pengen menikmati, ya nggak masalah, karena ini untuk responnya, untuk latensinya tuh terasa. Jadi kalau untuk misalnya respon cepat, cukup diperhitungkan kalau menggunakan si TWS ini. Tapi karena ini tipenya kering gitu ya, crispy banget gitu kan, kriuk gitu ya, si TWS ini untuk main game seperti FPS itu jelas banget. Jadi kalau misalnya ada suara tembak itu jelas banget kerasa. So itulah untuk karakteristiknya kalau kita menggunain pada game ya, dari latensinya segala macam ini bener-bener kerasa sih. Jadi kalau lo misalnya tipe kompetitif, ini TWS sepertinya kurang buat lo. Tapi kalau misalnya lo mainnya nggak terlalu intens gitu ya, nggak terlalu pengen menang tapi pengen enjoy aja untuk di dunia game, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, terakhir nih gue bakal bahas tentang fiturnya yang ditawarkan si TWS ini. Untuk fiturnya atau fleksibilitasnya kepada device kita itu cukup gampang atau gampang sekali, karena tinggal buka dan udah dia kedetek kalau misalnya udah dikonekin ke HP kita sebelumnya. Jadi untuk konektivitas gampang lah, serta si TWS ini itu ada notifikasi di HP kita, misalnya baterainya tinggal 50% ataupun 60%, itu ada notifikasinya atau ada barnya dan juga ada persentasenya di bagian Bluetooth notifikasi pada HP kita. Jadi kalau lo berpikir ini tinggal baterainya berapa, nggak usah bingung, ada di HP lo. Jadi aman banget. Untuk fitur-fiturnya sangat lengkap ditawarkan oleh si TWS ini. Last but not least, kali ini kalau lo nonton sampai sini berarti lo bener-bener tertarik mungkin sama si TWS-nya. Nah, kalau lo mau TWS yang gue pegang ini, setelah gue review biasanya gue taruh di link in the description. Jadi di toko pribadi gue. Jadi kalau lo misalnya mau ini nih ya, ini baru gue pakai beberapa hari karena ini setelah di review ya udah gue jual lagi dengan harga yang di bawah dari toko, karena ini baru banget gue pakai ini. So, jangan ambil bingung, jangan ambil pusing, silakan klik link di description. Udah gua cantumin, cepat-cepat dia dapat karena ini cuma satu doang ya di tangan gua nih. Oke, silakan lo cek di description. Jadi segitu aja untuk video ini, untuk si TWS-nya dari Fantech ini. Ini sangat-sangat aman dan cukup affordable. Untuk desainnya tuh sih gue suka banget ya, karena ini warnanya hitam serta ini matte. Tapi kalau bisa sih gue pengennya marun ya, kalau ada nih Fantech bikin dong yang lain, atau ada RGB-nya gitu kan, dibikin gaming parah tapi ya harganya sendiri gak terlalu mahal gitu ya. Jadi lo silakan cek di sini, ini ada harganya seperti TWS lainnya yang bermerek gitu ya. TWS bermerek kan harganya sekitar segitu lah. Nih udah gue taruh di layar. Yaudah segitu dulu aja guys. Thanks for watching this video until the end. See ya guys. Respect. Dadah.